Usai TikToker Nirwana Sel meninggal, terjadi bentrokan di PT GNI, tenaga asing versus pekerja Indonesia. 3 pekerja jadi korban. Dikabarkan terjadi kerusuhan di lokasi perusahaan PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry antara karyawan warga negara Indonesia dan warga negara asing asal Tiongkok di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2023 akibat bentrokan yang terjadi di area smelter PT GNI tersebut. 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing meninggal dunia. Selain 3 orang meninggal, ada beberapa pekerja yang dilaporkan mengalami luka-luka karena bentrokan tersebut. Para pekerja menuntut soal keselamatan kerja untuk seluruh karyawan, hak pekerja atas risiko pekerjaan, sebab sebelumnya smelter PT GNI sempat terbakar hingga menewaskan artis TikTok Nirwana Sel yang juga bekerja di perusahaan tersebut. Aksi ditolak oleh pekerja asing dari Cina, sehingga terjadi ketegangan, saling pukul, dan saling serang. 3 orang dikabarkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah motor pun dirusak dalam aksi tersebut. Sementara itu, untuk kerugian perusahaan sendiri adalah 1 mobil Hilux, 3 trailer, 4 loader, 1 mes TKA, dan 1 pos security. Kabid Humas Polda Sultan, Kombes Pol Didik Supranoto, ketika ditemui awak media pada Minggu 15 Januari 2023 mengatakan kerusuhan yang terjadi di PT GNI dimulai dengan adanya pertemuan pada hari Jumat 13 Januari 2023. Didik menjelaskan bahwa kerusuhan tersebut terjadi lantaran pada pertemuan di hari Jumat antara karyawan yang tergabung dengan Serikat Pekerja Nasional belum menemui kesepakatan atas apa yang mereka tuntut. Karena belum ada kesepakatan, maka para karyawan membuat surat pemberitahuan ke perusahaan untuk melakukan mogok kerja, kata Didik. Didik menerangkan bahwa saat ini ada 69 orang yang diamankan lantaran diduga sebagai provokator maupun pelaku pengerusakan. Situasi di tempat kejadian sudah kondusif dan sejak pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah, lokasi sudah disterilkan, kata Didik. Menurut rencana, pada hari Minggu 15 Januari 2023 akan dilaksanakan pertemuan internal yang dihadiri oleh Kapolda Sulteng, Danrem, pihak perusahaan, dan Kapolres Morot. Didik mengimbau masyarakat supaya tetap tenang dan tidak terprovokasi.